Halo, selamat bergabung di channel YouTube saya atas nama Stefani Pangestu. Saat kita membaca tulisan di ensiklopedia hewan atau membaca artikel di majalah seperti National Geographic, kita akan menjumpai sangat banyak teks yang menarik tentang kehidupan hewan. Teks tentang kehidupan hewan di habitat aslinya termasuk scientific text atau teks fakta ilmiah. Untuk menulis teks fakta ilmiah dalam bahasa Inggris, kita perlu tahu kosakata yang relevan dan peraturan grammar yang harus diikuti, seperti misalnya tenses apa sih yang harus digunakan dan bagaimana bentuk kata kerjanya. Mau tahu cara menulis teks fakta ilmiah dalam bahasa Inggris? Yuk kita simak bersama-sama di video saya. Ini adalah program Ayo Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Stephanie. Video nomor 7 dengan topik Scientific Text About Animals. Untuk bisa menulis teks dengan baik, tentunya mula-mula kita harus menemukan informasi yang relevan. Untuk teks tentang kehidupan hewan, informasi yang relevan antara lain informasi terkait jenis dan nama hewannya, habitat aslinya, makanannya, penampilan fisiknya, dan lain-lain. Singkat kata, kita perlu tahu vocabulary yang sesuai dengan konteks teks yang akan kita tulis. Berikutnya, setelah kita mendapatkan vocabulary yang sesuai, kita perlu merangkainya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Maka, kita perlu tahu antara lain jenis tenses yang bisa dipakai, bentuk kata kerja yang sesuai, bentuk kata benda yang logis secara arti, dan lain-lain. Singkat kata, kita perlu tahu aturan grammar yang sesuai agar teks yang kita tulis menjadi teks yang bermutu. Langkah pertama, vocabulary. Untuk menulis teks ilmiah terkait kehidupan hewan, kita memerlukan antara lain kosakata terkait jenis atau nama hewannya, habitatnya, makanannya, bagian tubuhnya, dan sebagainya. Ada sangat banyak nama hewan sehingga tidak mungkin disebutkan di video ini satu persatu. Tapi hewan-hewan itu umumnya bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok hewan seperti mammals atau mamalia atau hewan menyusui, birds atau unggas, insects atau serangga, dan arachnids. Jika serangga adalah hewan kecil berkaki 6 seperti lebah, lalat, ataupun belalang, maka arachnids adalah hewan kecil mirip serangga tapi berkaki 8 seperti laba-laba, kalajengking, ataupun kutu. Jenis hewan lain adalah reptiles atau reptil seperti ular dan kadal, mollusk atau molluska alias hewan bertubuh lunak yang dibalut cangkang seperti siput ataupun kerang, fish atau ikan, dan amphibians atau amfibi alias hewan yang mengawali hidupnya di air tapi hidup di darat saat dewasa seperti katak dan kadal air. Berdasarkan tempat tinggalnya secara umum, ada hewan yang termasuk land animals atau hewan darat dan marine animals alias hewan laut. Arboreal animals adalah hewan yang hidup di pepohonan, dan marsupials adalah hewan yang punya kantong untuk menyimpan anaknya saat masih bayi, seperti kanguru. Marsupials adalah hewan khas dari benua Australia. Hewan darat bisa hidup di berbagai tempat, seperti live in the grasslands atau hidup di padang-padang rumput, live in the desert atau hidup di padang pasir, live in the forest atau hidup di hutan-hutan, live in the Arctic atau hidup di daerah sekitar kutub utara, dan live in the Antarctic atau hidup di daerah sekitar kutub selatan. Beruang kutub adalah hewan yang hidup di dekat kutub utara, sedangkan penguin adalah contoh hewan yang hidup di daerah dekat kutub selatan. Hewan air bisa hidup di berbagai tempat juga, seperti live in the lakes atau hidup di danau-danau, live in the rivers atau hidup di sungai-sungai, live in the sea atau hidup di laut, live in the ocean atau hidup di samudra, live in fresh water, hidup di air tawar, live in salt water, hidup di air asin. Terkait gaya hidupnya, ada solitary animals atau hewan yang tidak hidup dalam kelompok seperti misalnya harimau,
Social animals atau hewan yang hidup dalam kelompok seperti misalnya meerkat. Diurnal animals adalah hewan yang aktif di siang hari seperti burung elang. Nocturnal animals adalah hewan yang aktif di malam hari seperti burung hantu. Kosakata terkait organ atau alat pernapasan adalah gills atau insang, lungs atau paru-paru, trachea atau pipa udara, nostril atau lubang hidung, blowhole atau lubang napas. Paus dan lumba-lumba adalah hewan yang bernapas melalui blowhole atau lubang napas yang terdapat di puncak kepalanya. Kosakata terkait cara hewan berkembang biak dan bertumbuh antara lain give birth to live young atau melahirkan anak, feed the young on milk atau menyusui anaknya, lay eggs atau bertelur, sit on eggs atau mengerami telur, the eggs hatch, telur menetas. Istilah anak dalam bahasa Inggris dibedakan antara anak manusia dan anak hewan. Child adalah anak manusia, young adalah anak hewan secara umum. Ada lagi beberapa istilah khusus seperti chick untuk anak unggas, pup untuk anak anjing, cub untuk anak singa, dan masih banyak lagi lainnya yang sulit disebutkan satu persatu di video ini. Tapi secara umum kita bisa menggunakan istilah the young untuk menyebut anak hewan. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Kosakata terkait makanan hewan karnivora antara lain feed on krill atau memakan krill, feed on insects atau memakan serangga, feed on fish atau memakan ikan, feed on meat atau memakan daging. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tanaman. Kosakata terkait makanan hewan herbivora antara lain feed on grass atau memakan rerumputan, feed on leaves atau memakan dedaunan, feed on stems atau memakan batang basah, feed on tree bark atau memakan kulit kayu, feed on flowers atau memakan bunga-bungaan, feed on fruit atau memakan buah-buahan. Berikut adalah kosakata terkait bagian tubuh secara umum, yaitu head atau kepala, neck atau leher, body atau tubuh, dan tail atau ekor. Berikut adalah kosakata terkait hiasan kepala, yaitu mane atau surai, crest atau jambul burung, comb atau jengger ayam, antenna atau antena serangga. Berikut adalah kosakata terkait tanduk. Horns adalah tanduk lurus seperti tanduk kerbau, tapi horn juga bisa mengacu pada tanduk kecil yang tumbuh di kepala jerapah, atau bisa juga berarti cula yang tumbuh di kepala badak. Antler adalah tanduk bercabang seperti tanduk rusa. Berikut adalah kosakata terkait mata dan telinga. Tiny eyes, mata yang sangat kecil. Huge eyes, mata yang sangat besar. Huge ears, telinga yang sangat besar. Long ears atau telinga yang panjang. Nose adalah istilah untuk hidung secara umum. Trunk adalah hidung gajah alias belalai. Snout adalah moncong alias area wajah hewan sekitar bagian hidung yang menonjol. Mouth adalah istilah mulut secara umum. Beak adalah mulut unggas alias paruh. Jaw adalah bagian sisi mulut alias rahang. Whisker adalah kumis hewan. Beard adalah jenggot seperti yang tumbuh di dagu kambing. Wattle adalah kulit yang menggelambir di bagian bawah paruh ayam. Tongue artinya lidah. Tooth adalah istilah untuk gigi pada umumnya. Fang adalah gigi taring. Tusk bisa berarti gading gajah
atau gigi taring pada hewan walrus. Arms adalah lengan, wings artinya sayap, flipper adalah sirip gerak lumba-lumba, vein adalah sirip gerak ikan, tentacle adalah lengan hewan cumi dan sejenisnya. Leg adalah bagian kaki atas mulai dari pangkal paha sampai mata kaki. Foot adalah bagian kaki bawah dari mata kaki ke bawah. Hoof adalah bagian kaki bawah untuk mamalia berkuku belah seperti kuda dan sapi. Paw adalah bagian kaki bawah untuk mamalia berkuku runcing seperti singa, anjing, atau kucing. Claw adalah bagian kaki bawah untuk unggas berkuku runcing seperti pada burung pada umumnya. Tapi claw juga bisa berarti capit kepiting. Hati-hati, pada hewan seperti anjing, kucing, singa, dan sebagainya, mereka bisa mempunyai paw sekaligus claw. Paw mengacu pada bagian kaki bawah secara keseluruhan. Claw mengacu pada bagian kuku tajamnya. Beberapa hewan punya anggota tubuh unik yang menjadi ciri khasnya, seperti hood atau tudung leher pada ular kobra, pouch atau kantong pada hewan kanguru, dan sebagainya. Hump adalah punuk pada unta, sting adalah sengat pada lebah. Berikut adalah kosakata terkait penutup tubuh hewan. Fur adalah bulu hewan mamalia. Feather adalah bulu hewan unggas. Scale adalah sisik pada ikan atau reptil. Shell adalah cangkang. Exoskeleton adalah kulit keras pada hewan semacam udang atau serangga. Setelah kita tahu kosakata yang dibutuhkan, berikutnya kita juga perlu tahu peraturan grammar yang sesuai untuk teks yang akan kita buat. Kita perlu tahu tenses mana yang harus dipakai, bagaimana bentuk kata kerjanya, dan bagaimana bentuk kata benda yang sesuai. Untuk teks ilmiah terkait kehidupan hewan, kita bisa mengacu pada peraturan grammar berikut. Gunakan simple present tense. Bentuk subjeknya kita bisa menggunakan a plus bentuk tunggal, atau the dan bentuk tunggal, atau bentuk jamak tanpa a ataupun the. Untuk kata kerjanya, kita bisa menggunakan are atau is saat kita membuat definisi terkait hewan itu, atau menggunakan verb 1 atau verb 1s saat kita menceritakan aspek lain dari hewan tersebut. Contoh kalimatnya, saat kita ingin membuat definisi tentang paus, kita bisa mengatakan sebagai berikut. A whale is not a fish, atau the whale is not a fish, atau whales are not fish. Ketiganya punya arti yang sama, yaitu paus bukan ikan. Yang perlu kita perhatikan adalah kita hanya bisa memakai a atau the saat kita menggunakan bentuk tunggal. Saat kita menggunakan bentuk jamak, tidak perlu memakai a ataupun the. Demikian juga dengan bentuk kata kerjanya, harus kita sesuaikan. Kata kerja is untuk bentuk tunggal, kata kerja are untuk bentuk jamak. Contoh kalimat lain. A whale feeds on krill, atau the whale feeds on krill, atau whales feed on krill. Ketiganya punya arti sama, yaitu paus memakan krill. Yang perlu diperhatikan adalah kita hanya bisa menggunakan a atau the untuk bentuk tunggal, sedangkan untuk bentuk jamak kita tidak menggunakan a ataupun the. Demikian juga dengan bentuk kata kerjanya, kita menggunakan verb 1s untuk subjek tunggal dan verb 1 untuk subjek jamak. Nah, setelah kita mendapatkan vocabulary dan paham grammarnya, kita bisa menulis kalimat. Kalimat-kalimat yang kita tulis itu, jika digabung dengan urutan logis, dengan pemikiran yang rapi, dan ditambah dengan kreativitas kita, akan menghasilkan suatu karya tulis berupa teks. Bagaimana contoh teksnya? Kita lihat di slide berikut.
Ini adalah contoh teks tentang paus biru. The blue whale. The blue whale is the biggest animal in the world. It lives in all oceans of the world. Even though it looks like a giant fish, but it is not a fish. It is a marine mammal. It breathes with lungs, unlike fish that breathe with gills. A blue whale has a blowhole on the top of its head to get oxygen. The female gives birth to live young and feeds her young on milk. Furthermore, while a fish has a vertical tail, a whale has a horizontal tail. The blue whale has a huge mouth with plates. However, it only feeds on tiny animals like krill and other tiny water animals. When it opens its mouth, it takes in water and small animals. When it closes its mouth, the water comes out again through between the plates in its mouth, while the small animals stay inside for the whale to swallow. Berikut adalah contoh teks tentang gorila. Gorillas. Monkeys have tails, while apes do not have tails. Gorillas do not have tails, so they are not monkeys. They are apes. They have dark fur all over their bodies, but not on their faces. They are herbivores. They feed on leaves, stems, and fruit. They live in the forest of Africa. They are social animals. They live in groups with a dominant male as their leader. Female gorillas give birth to live young and feed their young on milk. Gorillas are diurnal animals. They move around slowly during the day to find food. In the afternoon, they stop and make a nest for each of them to sleep in. They make their nest using branches and leaves. A gorilla mother always sleeps in the same nest as her baby. Ini adalah contoh teks tentang buaya. Crocodiles. A crocodile is a reptile. It has a tough skin covered by scales. It also has strong, long jaws with sharp teeth. The female doesn't give birth to live young. Instead, she makes a nest on land to lay eggs. She guards her eggs fiercely until they hatch. Then, she gently carries her young to the water. Although crocodiles also like to go to land to bask in the sun, but they spend most of their time in the water. When floating in water, a crocodile is almost invisible. Its head and body stay under the water, and only its eyes and nostrils are on the surface of the water. Crocodiles are carnivores. They feed on other animals. Most of them live in fresh water. They live in lakes and rivers of Africa and Asia. However, in Australia, there are saltwater crocodiles that can live in both fresh water and salt water. They are very big and very dangerous. They can kill and eat bigger animals such as the buffalo. Nah, pembahasan kita di video ini sudah selesai. Tapi sebelum saya mengakhirinya, marilah sekali lagi kita renungkan. Apa sih yang sudah kita pelajari di video ini? Secara inti, di video ini kita sudah belajar bahwa penulisan teks yang baik diawali dengan pencarian kosakata atau vocabulary yang relevan. Kemudian, kita juga perlu tahu peraturan grammar supaya kita bisa menggunakan vocabulary itu untuk membuat kalimat yang baik dan benar.
kalimat yang sudah baik dan benar itu, apabila disusun secara logis dan diberi kreativitas, akan bisa menghasilkan sebuah teks yang bagus, seperti yang baru saja sudah kita lihat beberapa contohnya. Demikian akhir video nomor 7 ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Seperti biasa, tolong beri saya dukungan dengan cara klik tanda jempol alias like, klik tulisan subscribe, dan juga share video saya ya, supaya semakin banyak orang di Indonesia bisa belajar bahasa Inggris dengan cara sederhana tapi tetap dengan baik dan benar. Thank you and see you.